perkenalkan nama saya Afriana Putri Fatia dari kelas 12 MIPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai multikulturalisme. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian multikulturalisme. Jadi multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Dan yang kedua, multikulturalisme adalah suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Jadi, inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, maupun agama. Nah, melalui multikulturalisme diharapkan masyarakat memiliki cara pandang baru terhadap keberagaman, yaitu semua manusia dalam keberagamannya memiliki hak yang sama untuk menerima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Nah, dalam mewujudkan multikulturalisme, ada beberapa sikap yang harus kita hindari sebagai umat Kristiani. Nah, yang pertama itu ada sikap primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukuan yang berlebihan atau fanatis yang berlebih. Yang kedua, ada sikap etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Nah, yang ketiga ada diskriminatif. Nah, sikap diskriminatif itu sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang keempat ada stereotip. Stereotip itu konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Nah, sebagai umat Kristiani dalam rangka mewujudkan multikulturalisme juga ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Yang kedua, menolong sesama serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. Dan yang ketiga, ada menghilangkan prasangka buruk terhadap suku bangsa, budaya, maupun kelas sosial tertentu termasuk berbagai julukan. Lalu yang keempat, berpikir positif terhadap semua orang namun tetap kritis. Dan yang kelima, menjadikan hukum kasih sebagai landasan dalam bergaul dengan sesama. Nah, tapi pandangan Alkitab mengenai multikulturalisme tuh apa sih? Jadi, pandangan Alkitab tentang multikulturalisme itu yang pertama, di dalam Kristus kita semua sama, tidak ada superior, inferior. Jadi, hanya Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Dan di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan, kita semua satu di dalam Tuhan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa multikulturalisme itu adalah kehendak Tuhan. Semua manusia dalam keberagaman memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang multikulturalisme, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Afriana Putri Fatia, kelas 12 MIPA 3. Di sini saya berada di Rumah Anjungan di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Sumatera Barat, yaitu di depan Rumah Gadang. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari rumah adat Gadang ini. Rumah Gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau. Menurut bentuknya, rumah adat ini disebut rumah gonjong atau rumah bagonjong karena bentuk atapnya yang bergonjong runcing menjulang. Jika menurut ukurannya tergantung pada jumlah lanjarnya atau ruas dari depan ke belakang. Fungsi dari rumah Gadang ini yang pertama ada fungsi adat, fungsi keseharian. Di Sumatera Barat ini juga terdapat baju adat, yaitu baju batabu atau baju batabur. Baju bertabur maksudnya baju yang ditaburi dengan benang emas. Tabur emas ini maksudnya kekayaan alam di Minangkabau. Pakaian bertabur dengan benang emas bermacam-macam ragam mempunyai makna bercorak ragamannya masyarakat Minangkabau, namun masih tetap dalam wadah adat Minangkabau. Selanjutnya ada senjata tradisional Padang dari Sumatera Barat yang terkenal, yaitu ada rudui, kerambit, kelewang Padang, karih, piarik, sumpitan, dan keris pusaka.
masakan Minangkabau. Selanjutnya ada makanan khas dari Sumatera Barat. Yang pertama itu ada rendang, sate padang, dendeng balado, lontong sayur, ayam pop, ikan asam padeh, itiak lado mudo, dan lamang. Di Sumatera Barat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 5 juta dan mayoritasnya beragama Islam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok saya di daerah lain.